Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'un. Ya amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya Al-Fakir Andika Kausar bisa menyapa para sederek, dulur-dulurku semua, wabil khusus Peruqyah Aswaja se-Nusantara. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang dirindukan umat, Nabi yang dicintai umat, dan Nabi pemberi syafaat di dunia, di hari kiamat, bahkan sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku Peruqyah Aswaja se-Nusantara, kita ini sebagai peruqyah ya, terkadang menangani dalam penanganan kita sendiri, yaitu penanganan tunggal, dan terkadang pun kita dihadapkan pada ruqyah massal ya. Ada beberapa tips kalau penanganan tunggal, yaitu tadi ya sudah saya sebutkan di sebelumnya. Nah, ini kalau ruqyah massal, bagaimana cara peruqyah itu menangani pasien ya, atau jamaah di ruqyah massal. Ketika ada yang teriak, ada yang depresi, ada yang histeris, maka perhatikan dulu. Jika dia teriak, tapi saya kasih tips mudah saja. Jika dia teriak tapi masih sadar, nah itu depresi ya, beban hati, bukan kesurupan. Tapi kalau ronanya sudah berubah, ininya sudah berubah ya, agak sedikit kehitam-hitaman apa dan sebagainya, timbre suara sedikit berbeda, nah itu bisa dikatakan indikasi non medis, atau bisa juga tertempel. Dan kesurupan itu pun ada kesurupan yang permanen dan ada yang kesurupan semi. Maksudnya semi itu ya tidak permanen, dia kesurupan tapi sejatinya dia masih sadar. Nah, maka itu tarik kesadarannya ya. Apalagi kita di ruqyah massal, kita ini harus gerak cepat. Jangan satu orang diajak dialog, sementara yang kita tangani ratusan. Maka kita harus gerak cepat ya, itu praktisi yang cerdas. Kemudian bagaimana kalau kesurupan total, tidak bisa diajak bicara, jinnya yang berada dalam tubuhnya lebih dominan ya, maka kalau cara saya, yang pertama sedikit dipancing, ditarik kesadarannya. Kalau ditarik kesadarannya tidak bisa, ya bolehlah kita tanya, dialog, assalamualaikum apa dan sebagainya. Kalau dia menjawab, ajak dialog dengan baik-baik. Tetapi ingat ya, sesegera mungkin disuruh keluar tanpa perlawanan, tanpa syarat. Seperti itu. Jangan dijanji-janjikan dimasukkan dalam tentara Allah, dikasih pedang, dikasih tombak dan sebagainya. Ini namanya haluisme ya. Tidak seharusnya peruqyah pembualan seperti itu. Tidak bisa juga, atau alot, biasanya itu kan alot ya. Nah, maka kalau cara saya itu adalah saya semprot dengan racun jin, kalajenget atau puter kayun. Apa itu racun jin, puter kayun dan kalajenget? Insya Allah di lain hari ya akan saya sampaikan, itu akan saya paparkan chemistry puter kayun dan kalajenget. Seperti itu saudara-saudaraku ya. Insya Allah sebandel apapun jin, kalau sudah area mana yang harus kita semprot, yang pertama mulut ya, insya Allah aman itu ya, karena racun jin itu terbuat dari herbal ya, tumbuh-tumbuhan, daun sersak, daun bidara,
dan daun mimbo. Ada jenisnya daun mimbo dan itu sangat aman, bagus sekali untuk kesehatan ya. Jadi yang pertama semprotkan ke mulut, insya Allah dengan berkah pahitnya jin takut dan akan keluar ya. Dan boleh di area-area lain, di tangan, di sini ya, enggak apa-apa, di sini ya, enggak apa-apa. Insya Allah itulah cara-cara elegan saudaraku. Dan hindari di keramaian ini mediumisasi, cara-cara double dan sebagainya, cara-cara halu ya, pembukaan mata batin, atraksi apa itu ya. Kita ini malu saudara-saudaraku ya, sebagai peruqyah dilihat orang banyak kok kelakuannya seperti itu. Kemudian ketika pembentengan tetap lakukan pembentengan itu sebelum ruqyah massal. Biasanya kan kita melakukan secara berjamaah, melakukan ruqyah sebelum ruqyah massal ini melakukan pembentengan. Nah, seperti itu saudaraku. Dan ini masih ada juga praktisi alay dan lebay di tengah-tengah ruqyah massal, dia masih melakukan pembentengan ya. Jangan seperti itu ya, sampai gini suruh melakukan doa sakron itu, wirdul sakron itu. Sudah pembentengan di awal, sekarang kita ruqyah ya. Jangan temannya lagi fokus ruqyah massal, dia sendiri yang puter-puter jarinya di tengah keramaian ini. Bagi saya norak, menjijikkan, cari perhatian praktisi seperti itu ya. Jangan menjadi praktisi yang kemalan, kata orang Jawa, kemalan, aleman, norak, cari sensasi, cari perhatian, tapi dengan cara yang begitu ya. Semoga kita terhindar dari cara-cara dagelan seperti itu. Begitu saudara-saudaraku. Intinya bedakan mana penyakit medis, mana penyakit non medis, sehingga tepat penanganan kita ya. Kalau penyakit non medis, insya Allah nanti penanganan penyakit medis dan non medis ya, insya Allah suatu hari nanti akan Al-Fakir sampaikan dan paparkan ya. Mari kita menggelorakan Al-Quran sebagai syifa, hindari sifat akrobat, hindari sifat yang memalukan, karena kita ini praktisi aswaja ya, menggelorakan Al-Quran sebagai syifa di tengah umat.